Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi sosioantropologi kesehatan yang berjudul Pengaruh Sosiobudaya Terhadap Penyakit Tidak Menular atau PTM dan Solusi Program Pencegahannya dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SKM MKKK. Kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Sumaya Amalia Syafa'ah dengan NIM 251121362, Hasyifa Yulia Fitri dengan NIM 2030, Chelsea Gastika Festi dengan NIM 213012, Amirah Adila dengan NIM 25112036. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu apa itu PTM? PTM merupakan penyakit yang tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes, kanker dan lain-lain. Menyumbang 71% kematian global, 80% terjadi di negara berkembang contohnya seperti Indonesia. Kemudian PTM itu dipengaruhi faktor biologis dan juga sosial budaya. Selanjutnya ada peran sosial budaya, yaitu manusia adalah makhluk biokultural di mana perilaku kesehatan dipengaruhi oleh norma sosial, tradisi makanan, gaya hidup modern, tekanan kelompok yang faktor-faktor ini memicu perilaku dari resiko merokok, makanan tinggi, lemak atau gula, inaktivitas, dan juga terlambat berobat. Selanjutnya ada PTM1 yaitu penyakit jantung koroner, di mana pengaruh sosial budaya yang pertama ada budaya makanan berlemak dan bersantan, kemudian merokok dianggap bagian pergaulan, kemudian aktivitas fisik rendah karena modernisasi, makanan tidak sehat dianggap bergengsi. Solusinya adalah edukasi modifikasi makanan tradisional, kemudian posbindu PTM atau cek tekanan darah dan juga kolesterol. Yang ketiga ada melibatkan tokoh adat atau masyarakat, kemudian yang keempat ada kampanye cerdik. Baik, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh saya. PTM yang kedua itu adalah stroke. Pengaruh sosial budayanya yang pertama, hipertensi dianggap tidak serius. Yang kedua, konsumsi garam yang tinggi. Ketiga, sikap fatalistis yang menganggap semua itu adalah takdir. Nah, yang keempat itu tuh merokok sebagai dianggap sebagai simbol kedewasaan. Nah, solusinya yaitu yang pertama, edukasi hipertensi dan deteksi dini sejak deteksi dini itu dengan cara mungkin ada pengecekan hipertensi gratis. Lalu yang kedua ada kelas masak rendah garam. Lalu yang ketiga ada kawasan tanpa rokok. Dan yang keempat itu adalah edukasi tokoh masyarakat. Next. Next. Nah, PTM yang ketiga itu tuh adalah PPOK. Pengaruh sosial budayanya yang pertama, merokok itu dianggap sebagai identitas sosial. Yang seperti di atas, merokok itu simbol pergaulan dan dia kalau nggak merokok nggak maskulin gitu. Nah, yang kedua itu tuh ada asap dari tungku tradisional. Sebagaimana kita tahu, orang-orang zaman dulu tuh dia masih masak menggunakan kayu bakar yang asapnya itu nggak baik untuk paru-paru. Nah, yang ketiga itu adalah budaya ngopi sambil merokok. Lalu solusinya, yang pertama, edukasi kelompok sosial. Yang kedua, program rumah bebas rokok. Yang ketiga, kompor ramah lingkungan. Next. Lanjut, PTM yang keempat, itu tuh diabetes mellitus. Pengaruh sosial budayanya itu satu, beras putih itu dianggap bergengsi, padahal beras merah itu lebih banyak nutrisinya. Nah, lalu yang kedua, acara acara adat tuh sering disajikan tuh makanan manis. Jadi eh, kalau ditolak itu tuh dianggap kurang sopan. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya aktivitas fisik. Itu tuh eh, karena mungkin ada juga faktor kemajuan teknologi dan lain-lainnya. Lalu ada yang keempat, makanan kemasan dianggap lebih baik. Padahal makanan kemasan inilah yang kebanyakan mengandung kimia dan eh, enggak original lagi. Nah, lalu solusinya yang pertama, edukasi remaja lewat media kreatif atau buku saku. Lalu yang kedua, germas, aktivitas ya, yang berupa aktivitas fisik. Lalu yang ketiga ada modifikasi menu rendah gula. Lalu yang keempat itu ada cek gula darah di posbindu. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya.
PTM kelima, penyakit ginjal kronis. Pengaruh sosial budaya yang pertama, penggunaan jamu atau obat tradisional berlebihan. Kedua, periksa kesehatan hanya saat sakit. Ketiga, konsumsi garam tinggi. Keempat, kurangnya kepercayaan ke fasilitas kesehatan. Solusi, pertama, edukasi bahaya obat tidak terstandar. Dua, deteksi dini fungsi ginjal. Tiga, pola makan rendah garam. Empat, surveillance PTM. Next. PTM ke-6, kanker serviks dan payudara. Kanker serviks, pengaruh sosial budaya yang pertama, malu periksa organ reproduksi. Kedua, larangan suami. Tiga, mitos pemeriksaan menyakitkan. Solusi, edukasi perempuan, screening mobile, tokoh agama. Kanker payudara, pengaruh sosial budaya yang pertama, tabu membahas payudara. Yang kedua, anggapan benjolan atau angin. Ketiga, takut operasi. Solusi, sadari penyuluhan kelompok gaya hidup sehat. Kemudian ada PTM ke-7, kanker paru. Pengaruh sosial budaya yang pertama, merokok simbol maskulin. Kedua, merokok diterima di ruang publik. Ketiga, kebiasaan merokok dalam keluarga. Solusi, pertama, kawasan tanpa rokok. Kedua, edukasi bahaya perokok pasif. Ketiga, pendekatan kelompok untuk berhenti merokok. Selanjutnya yaitu cedera. Yang pertama yaitu cedera lalu lintas. Pengaruh sosial budaya terhadap cedera lalu lintas. Yang pertama, tidak pakai helm dianggap berani. Yang kedua, tekanan teman sebaya. Dan yang ketiga, balap liar. Solusi untuk mengatasi cedera lalu lintas, yang pertama edukasi sekolah. Yang kedua, patroli dan peningkatan tokoh pemuda atau peran pemuda. Dan yang ketiga, kampanye helm sebagai bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Selanjutnya yaitu cedera rumah tangga. Pengaruh sosial budaya terhadap cedera rumah tangga. Yang pertama, tungku tradisional di ruangan tertutup. Yang kedua, anak bermain di dekat api. Dan yang ketiga, rumah sempit atau tata ruang yang tidak aman. Solusi untuk menghadapi cedera rumah tangga yaitu yang pertama, edukasi home safety. Yang kedua, kompor aman. Dan yang ketiga, pelatihan pencegahan luka bakar. Selanjutnya yaitu cedera kekerasan. Pengaruh sosial budaya terhadap cedera kekerasan. Yang pertama, kekerasan dianggap sebagai urusan keluarga. Yang kedua, norma patriarki. Dan yang ketiga, agresi pada anak laki-laki dianggap wajar. Solusi untuk menghadapi cedera kekerasan adalah yang pertama, edukasi gender atau anti kekerasan. Yang kedua, pendampingan korban. Dan yang ketiga, aktivitas pemuda seperti olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu sosial budaya sangat memengaruhi perilaku risiko PTM. Intervensi harus sensitif budaya dan melibatkan tokoh lokal. Dan pencegahannya efektif bila berbasis komunitas, edukasi, dan perubahan norma sosial yang masih melibatkan budaya maupun melibatkan tokoh lokal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.